Selamat pagi adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau tante bilang haleluya, adik-adik jawabnya puji Tuhan. Kalau tante bilang puji Tuhan, adik-adik jawabnya haleluya. Semua siap? Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Adik-adik apa kabar semuanya? Oh, tante kedengeran loh dari sini jawabnya baik-baik saja tante. Haleluya. Iya, tante kangen nih sama adik-adik. Adik-adik kangen gak ya sama tante? Sama guru-gurunya di sini? Ya, pokoknya kita terus berdoa supaya kita semua bisa bertemu lagi ya, untuk bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik semuanya, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh ada di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pagi ini Tuhan, kami siap memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Semua siap puji Tuhan? Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Tante mau nanya, pasti semua udah pada mandi belum? Udah belum? Oh sudah. Bagus. Nah adik-adik, selama adik-adik di rumah, selama COVID ini, adik-adik gak boleh keluar gak boleh keluar rumah, gak boleh main di luar dulu ya. Jadi harus di dalam rumah. Di dalam rumah ngapain tante?
Nih, ada positifnya di dalam rumah, bantuin mama, ya. Terus bisa main sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya, ya. Nggak boleh berantem. Jadi harus kompak, ya, harus akur. Nah, jadi nggak boleh main keluar rumah, ya. Dan jangan lupa setiap habis main cuci tangan, pakai sabun. Nah, kemudian siap mau makan juga cuci tangan, tapi jangan lupa apa? Berdoa. Siapa yang di sini selalu berdoa? Angkat tangan. Iya, pinter semuanya ya. Mau makan berdoa dulu, mau berdoa dulu. Siap muji Tuhan? Haleluya, kita angkat pujian kasih Yesus manis dan indah. Semua pakai gerakan ya. Masih ingat gerakannya? Angkat tangannya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, sungguh indah. Tinggi tak teratasi, dalam tak terselami, luas tak terselilingi. Oh, sungguh indah. Katakan setinggi-tingginya, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam siapa? Kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian selanjutnya, ku daki-daki gunung yang tinggi. Haleluya. Walaupun adik-adik di rumah, Tuhan Yesus tetap ada buat adik-adik. Dia melihat, Tuhan Yesus ngelihat, wah Mauresio lagi muji Tuhan, wah Marcel lagi memuji Tuhan, Ratu lagi memuji Tuhan, Esther lagi memuji Tuhan, terus siapa lagi? Valentino lagi memuji Tuhan, Dea, Gavia, semuanya ya, kelas balita, Priscilla, Deborah. Ya, puji Tuhan, kita angkat pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita angkat pujian karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Amin Tuhan dalam hidupku. Nanti dengan kasih Om Emi pimpin kita dalam doa. Yang selamatkan Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Adik-adik semua, mari tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ikuti nom berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada
siang hari ini. Tuhan, kalau kami sudah memuji dan menyembah-Mu, sekiranya pujian dan penyembahan kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati telinga kami, Engkau berkati hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah. Tuhan, inilah doa kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah pegang Alkitabnya di tangan? Ayo kita buka di dalam Matius pasal 27 ayat 1 sampai 2. Yang udah dapat katakan haleluya. Ya, Tante bacakan buat kita semua ya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Nah, Tante mau nanya nih adik-adik, pada tanggal 10 April kemarin kita itu merayakan hari apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya benar, hari Jumat, tapi hari Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus kenapa disalibkan? Ya, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, tadi di dalam Matius 27 ayat 1 sampai 2 ya, Tuhan Yesus dibawa kepada wali negeri yang bernama siapa tadi? Pilatus. Nih, Pilatus. Pilatusnya yang ada di sebelah kiri. Sebelah kanan. Di sini. Di sebelah kanan. Tuhan Yesusnya di sebelah kiri. Nah, Tuhan Yesus dibawa di hadapan Pilatus ya, supaya Pilatus memutuskan siapa yang dibebaskan. Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang merayakan yang namanya Paskah. Nah, kalau pada hari Paskah orang Yahudi mereka harus membebaskan satu orang pada waktu itu. Nah, kemudian di sini semua orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang dihasut oleh imam-imam kepala. Ya, yaitu imam-imam kepala mereka semua mau menyalibkan Tuhan Yesus. Akhirnya dia menghasut semua rakyatnya untuk berteriak kepada Pilatus tadi ya, untuk mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Nah, setelah itu mereka terus berteriak. Nah, Pilatus melihat bahwa rakyatnya terus untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus disalib. Nah, kemudian di sini adik-adik melihat bahwa Pilatus dia mencuci tangan. Nah, kita buka ayatnya di dalam Matius tadi ayat 27
ayatnya yang ke-20 sampai 23. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Kemudian ayat 21, wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kemudian ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Kemudian ayat 23 katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Nah, ketika Pilatus bertanya kepada mereka semua rakyat-rakyatnya, emang apa sih yang Tuhan Yesus sudah lakukan sehingga harus disalibkan? Nah, mereka tidak menjawab ya, mereka malah bilang salibkan dia, salibkan dia. Nah, kemudian ayat yang ke-24 adik-adik. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Kemudian 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, karena mereka semua terus berteriak untuk disuruh untuk menyalibkan Tuhan Yesus, akhirnya Barabas yang dibebaskan. Barabas itu adalah orang jahat. Kemudian sampai akhirnya Tuhan Yesus sedang apa? Ini. Ya, Tuhan Yesus membawa kayu salib, memikul kayu salib. Enggak hanya memikul adik-adik, tapi Tuhan Yesus juga dicambuk ya, sambil berjalan membawa kayu salib ke bukit Golgota. Bukit apa? Golgota, yaitu tempat tengkorak. Nah, kemudian karena Tuhan Yesus terus dipukul dan sambil membawa kayu salib yang besar. Nah, di situ adik-adik kita melihat cintanya Tuhan kepada kita semua ya. Tuhan Yesus dia rela disalib ya. Tuhan Yesus rela disiksa ya. Nah, kemudian di sini ketika Tuhan Yesus dipukul, dianiaya ya. Nah, di situ ada seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Siapa? Simon orang Kirene. Ya, Simon disuruh untuk membawa kayu salib Tuhan ya, karena Tuhan Yesus udah sangat letih, sudah sangat lemas ya, gara-gara terus dipukul, dianiaya. Nah, sampailah di bukit apa tadi? Tante udah bilang di awal. Bukit Golgota. Tadi tempat apa namanya? Tempat tengkorak. Ya. Nah, ini adik-adik, ketika Tuhan Yesus dipaku, ya. Nah, Tante mau nanya, ada berapa luka pada waktu Tuhan Yesus disalib? Yuk kita hitung yuk. Ada 5, apa aja ya Tante? Pertama, di tangan, kemudian di kaki, kemudian di lambung, ya, kemudian diberi mahkota, yaitu mahkota duri. Nah, sampai akhirnya
Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Nah, di sini adalah bukti kasih dan cintanya Tuhan bagi kita semua. Ya, jadi adik-adik, kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan, yang memberikan kita kelepasan dari segala ketakutan ya. Sehingga kita tidak boleh takut karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa-dosa ya. Ketika Tuhan Yesus dipukul, dicambuk. Nah, beberapa bulan lalu mungkin adik-adik pernah ya nonton cerita penyaliban Tuhan Yesus di gereja waktu itu. Ya, bagaimana Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus dipukul, ya Tuhan Yesus dicambuk, disalibkan. Ya, tapi Tuhan Yesus ngelawan enggak adik-adik? Ngelawan enggak? Tuhan Yesus marah enggak? Enggak ya. Tuhan Yesus malah membiarkan mereka, justru memberikan pengampunan kepada mereka. Nah, di mana ya ayatnya? Yuk kita buka ayat terakhir di Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat 34. Di sini Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan bukti cintanya kepada kita semua. Jadi adik-adik, walaupun sekarang kita mendengar virus COVID apa? 19 yaitu atau disebut virus corona. Kita tidak boleh takut. Kita harus tetap terus berdoa. Kepada siapa? Tuhan Yesus ya, supaya kita dilalukan, supaya COVID-nya cepat berlalu, supaya kita semua bisa berkumpul bersama-sama lagi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Karena Salibmu Ku Hidup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah meninggikan Engkau dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang penyaliban-Mu Tuhan, tentang kasih-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, walaupun kami terpisah dengan jarak Tuhan, tapi kami percaya Engkau menjaga setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau jamah selalu hati mereka Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, pertumbuhannya Tuhan. Baik itu jasmani dan rohani Engkau berkati Bapa. Haleluya Yesus, berikan kekuatan yang daripada-Mu terus mengalir Tuhan bagi anak-anak kami. Sukacita yang daripada-Mu Tuhan boleh terus mengalir bagi mereka semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari kelas balita Tuhan, kami berdoa buat Dava, buat Marcel, Mauricio, Esther Tuhan. Dalam masa kecil mereka Engkau berkati Tuhan. Pertumbuhan mereka Tuhan Kau berkati Bapa. Berikan terus sukacita yang daripada-Mu Tuhan.
Berikan terus kekuatan yang daripadamu bagi anak-anak Priscilla Tuhan. Baik itu Denis Tuhan, Ratu, Aling, Aing Tuhan. Kau jamah mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Ingatkan terus Tuhan Yesus anak-anak-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau Bapa. Berkati kelas Deborah Tuhan, Gavia, Dea, James, Davis Tuhan, Valen, Stephen Tuhan. Engkau tolong mereka Bapa. Jamah setiap anak-anak kami mulai dari kelas balita Priscilla Deborah. Kekuatan yang daripadamu Tuhan. Berikan terus Tuhan kepintaran Tuhan bagi mereka. Walaupun mereka harus Tuhan belajar secara online di rumah, tapi kan berikan mereka terus kemampuan Tuhan. Kemampuan dalam menangkap setiap soal-soal, setiap pelajaran-pelajaran yang mereka harus lakukan Tuhan. Kau tolong Bapa. Orang tua mereka yang mendampingi Kau berkati. Berikan setiap orang-orang tua mereka yang sudah Tuhan mendampingi mereka selalu dengan setia Tuhan. Berikan kekuatan, sukacita, umur panjang, kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bila firman yang taburkan pada hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi Bapa dapat terus bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang manis Tuhan. Dan mereka terus akan ingat Tuhan akan cinta-Mu. Mereka terus ingat Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang heran Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kau yang menghilangkan segala ketakutan kami Tuhan. Kau yang menghilangkan segala Tuhan keresahan kami. Tapi Engkau yang terus berikan kami kedamaian Tuhan. Damai sejahtera sukacita Tuhan. Yang daripadamu terus mengalir bagi anak-anak kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi doa sembahyang kami Tuhan Yesus. Berkati dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari Tuhan anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami tutup ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat hari Minggu adik-adik. Tetap di rumah ya, gak boleh keluar rumah. Tetap terus cuci tangan setiap memegang apapun. Tetap terus berdoa kepada Tuhan. Baik mau makan, mau tidur, bangun tidur, harus berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati tante sayang kalian. Haleluya.